Saatnya iftar, inspirasi V-Radio di waktu Ramadan bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat untuk mendengarkan V-Radio pada kali ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam pengikutnya hingga akhir zaman. Halo V-Listener, kembali lagi bersama saya Teh Jahidah Farhati atau lebih dikenal dengan Teh Farhah dari tim Dompet Duafa. Insya Allah, pada episode 4 kali ini saya akan menemani teman-teman untuk membahas tentang apa saja sih yang membatalkan puasa. Karena mungkin banyak dari kita yang menganggap bahwasanya yang membatalkan puasa itu hanya makan dan minum. Padahal ternyata tidak hanya dibatasi dengan itu saja loh. Masih banyak hal yang lain yang perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan hal yang membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu ke dalam rongga mulut melalui saluran anggota tubuh yang terbuka. Ingat, segala sesuatu. Kalau bahasa Arabnya ainin. Jadi di sini segala sesuatu maksudnya apa? Sesuatu yang bisa kita rasakan, kita raba secara fisiknya. Contohnya cairan, benda padat, dan sebagainya. Maka gas, udara itu tidak termasuk. Apabila ada sesuatu yang masuk melewati rongga mulut melalui anggota tubuh yang terbuka. Nah, anggota tubuh yang terbuka di sini apa sih? Dikatakan yang pertama adalah mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian kemaluan depan, kemudian kemaluan belakang. Apabila ada benda asing yang masuk ketika kita berpuasa melalui 5 hal tadi, maka itu membatalkan puasa. Contoh kasus, kita memakai obat tetes telinga ketika berpuasa, maka itu membatalkan. Mengapa? Karena obat tetes telinga itu cairan, dan cairan itu bisa dirasakan dan dia masuk melalui telinga yang merupakan ruang anggota terbuka, atau kalau istilahnya dalam fikih lebih dikenal dengan manfad maftuh. Atau contoh kasus, ya, kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang belakang. Mungkin contohnya ya teman-teman, obat ambeien. Ketika berpuasa, maka itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena tadi ada benda asing yang masuk melalui kemaluan belakang. Atau contoh kasus lagi, kalau obat tetes mata bagaimana teh? Maka obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan merupakan anggota ruangan yang terbuka. Karena sudah saya jelaskan tadi, ruangan anggota tubuh yang terbuka hanya mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, dan kemaluan belakang. Tidak ada mata. Jadi, kalau teman-teman mungkin ketika berpuasa harus memakai obat tetes mata atau cairan Soflens, maka ini sah-sah saja dan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri dengan sengaja ketika berpuasa. Nah, ini paling bahaya teman-teman. Kenapa? Karena kalau dengan sengaja kita tahu kalau itu dilarang, pertama, ya, dia tahu ilmunya, dia tahu ternyata di bulan Ramadan itu dilarang berhubungan suami istri. Kemudian dia tahu dan dilakukan ketika di siang hari, maka dia tidak hanya wajib mengganti puasanya, tapi apa konsekuensinya? Maka dia dikenakan kafarat uzma atau kafarat yang paling berat. Apa saja kafarat yang paling berat itu? Yang pertama, ketika dia melakukan hubungan suami istri, oh iya ya, saya lupa menekankan nih,
hubungan suami istri di sini memang harus penetrasi. Kalau bermesraan, maka itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya melakukan penetrasi di siang hari ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa, maka yang pertama, puasa dia batal. Kemudian yang kedua, dia tetap harus melanjutkan puasanya walaupun status puasanya batal. Kemudian yang ketiga, bagi suaminya maka wajib untuk melakukan kafarat uzma. Kafarat uzma itu apa? Yang pertama, dia harus berpuasa berturut-turut selama 3 bulan. Jadi berturut-turut teman-teman, nggak boleh diselangi, tapi harus berturut-turut. Kemudian yang kedua, kalau dia nggak mampu, contohnya suaminya sudah tua, maka dia harus bisa memberikan makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin dia berikan makanan bersebesar 1 mud setiap harinya. Kemudian kalau tidak bisa lagi, maka dia tetap dibebankan sampai dia melakukan dan mampu untuk menunaikan kafarat uzma tersebut. Masya Allah. Jadi berat banget teman-teman. Bahkan sampai meninggal pun kewajiban kafarat uzma itu masih berlaku. Kemudian yang ketiga, hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ya, sebagaimana contoh kemarin sudah saya permisalkan, misalnya memasukkan tangan ke dalam tenggorokan, kemudian akhirnya muntah dengan sengaja dan sebagainya. Maka ini membatalkan. Kemudian yang keempat adalah murtad. Contoh, apabila seorang muslim dia berpuasa, kemudian di siang harinya na'udzubillah min dzalik dia murtad, maka puasanya telah batal. Kemudian pembatal selanjutnya adalah hilang akal baik karena gila atau pingsan. Dikatakan kalau misalnya gila, walau sebentar saja tapi gila, maka itu sudah membatalkan puasa. Tapi kalau pingsan ada beberapa kondisi. Contoh, semisal pingsannya itu hanya sebentar saja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mungkin pingsannya itu lama, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, pembatal puasa tentunya adalah makan dan minum dengan sengaja. Maka di sini kita bisa mendapat pemahaman. Kalau misalnya lupa, maka itu tidak membatalkan puasa. Maka indikator makanan di sini apa sih? Segala sesuatu di luar tubuh kita. Ya, contohnya kalau menelan ludah, apakah itu membatalkan? Maka jawabannya tidak membatalkan. Mengapa? Karena ludah masih merupakan bagian tubuh kita, masih berada di dalam tubuh kita. Tapi kalau sudah ada di luar dari tubuh kita dan kemudian kita masukkan ke dalam mulut dengan sengaja dan sadar, maka itu telah membatalkan puasa kita. Nah, itu merupakan hal-hal yang membatalkan puasa dan harus kita jauhi secara sadar ketika berpuasa. Maka sebaiknya, terutama dalam hal pengobatan dan sebagainya, kita harus berhati-hati karena barangkali itu bisa membatalkan puasa kita. Semoga Allah mudahkan kita dan semoga Allah sampaikan kita untuk berpuasa secara sempurna 30 hari penuh di bulan Ramadan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata perbuatan karena kelebihan dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Iftar, inspirasi di radio di waktu Ramadan hari ini bersama Ustazah Jahidah Farhati dari Dompet Duafa. Terus dengarkan Iftar di waktu menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan.